Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim al-ibadah wal istifadah wal naf'a wal intifa'a wa tadakkura wa tadhkira wal hadda 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillah wa tawajihi wa qurbihi wa ajrihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukhrijuni min nuril fahmi wa tudhihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha ila hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila rabbina awliya wa syuhada wa salihin wa arwah saadatina sufiya wa sayyidina kutub wa ashabul wajib al-hizb wal awrad wal hadiyah jami' khususan ila muslim al-imam Ali Muhammad al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa jami'il muslimin. Allah yang berlahum ya alhamdulillah jalla wa ala alina wa barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa qulubihi wa dinihi wa akhirah. Rahadini ya Allah wa salih wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekarang bab apa Ustaz? Ada beristiadat misalnya sholawat. Tapi yang kemarin belum dibahas. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumi bid-darain amin ila al-qala. Jadi yang keempat ini jika kita atau jika kalian bukan termasuk golongan yang pertama, juga bukan golongan pertama apa? Golongan pertama itu orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu agama. Terus golongan yang kedua, orang yang ahli zikir. Terus golongan yang ketiga, yang ahli ibadah kalau tidak salah. Jika memang kita bukan termasuk golongan mereka, golongan pertama, kedua, dan ketiga, tidak apa-apa, ya, tidak jadi masalah, karena itu semuanya sudah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting, kata Imam Ghazali, jika kamu tidak kuat untuk melakukan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, maka yang penting fastaqil bihajatika. Maka sibukkanlah dirimu dengan keperluan kamu untuk memberikan nafkah untuk diri kamu sendiri, ataupun kalau memang sudah punya keluarga, ya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Terus kemudian juga yang penting dari semua itu, orang yang kita tidak mengganggu orang muslim, dan juga orang muslim juga selamat dari lisan kita, dari tangan kita, artinya kita tidak mengganggu orang lain. Ya, ini yang terpenting. Dan terkadang
Orang-orang yang seperti ini kadang manfaatnya lebih banyak jika memang mereka itu, ya, walaupun mereka itu bekerja, walaupun disebutkan dengan urusan-urusan kerjaan, urusan-urusan dagangan, tapi terkadang mereka lebih manfaat. Terkadang mereka lebih manfaat. Kenapa seperti itu? Ya, mereka lebih manfaat jika datangan mereka, kesibukan mereka tidak melupakannya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, kullu ya'malu ala syakilatih wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda ilaihi sabila. Kata Allah, kullu ya'malu ala syakilatih. Katakan wahai Muhammad, ucapan Rasulullah, kullun ya'malu ala syakilatih. Utawi sekabiane ya'malu iku agawe ala syakilatih ing atase jalannya masing-masing. Semua orang sudah ditakdirkan jalannya masing-masing. Ada yang memang talibul ilm, ada yang menjadi ulama, ada yang memang ahli ibadah, ada yang memang ahli tauhid, ada yang memang ahli zikir. Ya itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Makanya kata Imam Al-Ghazali ketika mentafsirkan ini ayat, kullu ya'malu ala syakirati para hukum atau para suka a'lamu biman huwa ahda ilaihi sabila. Para buka maka utawi Tuhan sira a'lamu iku liweruh. Jadi Allah itu paling tahu dengan siapa Allah akan memberikan petunjuk. Allah akan memberikan petunjuk kepada hamba-Nya. Kadang ada orang pedagang, orang yang bisnis, tapi karena mereka tidak lupa dengan Allah, tidak lupa dengan kewajibannya, kadang mereka lebih hebat daripada yang lainnya. Dari golongan yang pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Kenapa seperti itu? Karena manfaatnya lebih banyak. Manfaatnya al-muta'addi. Makanya ada faedah an-naf'ul muta'addi khair, an-naf'ul khas khair, an-naf'ul muta'addi khair dengan naf'ul khas kalau salah. Jadi manfaat yang khusus itu kalah manfaat yang muta'addi. Manfaat yang muta'addi apa? Yang menularkan kepada orang lain. An-naf'ul muta'addi khairun dengan naf'ul khas. Kemanfaatan yang sifatnya muta'addi. Muta'addi itu merembet ke orang lain. Ya, manfaat yang muta'addi kayak ustaz, guru ngaji, ulama, itu manfaatnya kan muta'addi, bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga menularkan kemanfaatan itu kepada orang lain. Itu jauh lebih bagus, lebih baik daripada kemanfaatan yang sifatnya khusus. Contoh, kayak orang sholat sunnah atau zikir, itu kan manfaatnya buat dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau guru ngaji, ustaz, ustazah, atau orang kaya yang suka sedekah dan tidak melupakan dengan kewajibannya, tidak melupakan dengan sedekahnya, itu manfaatnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi manfaatnya itu kembali lagi kepada orang lain. Artinya manfaatnya itu menyuarakan manfaat itu kepada orang lain. Maka ini jauh lebih bagus. Makanya kata Imam Ghazali ketika mentafsirkan ayat kullu ya'malu ala syakilati, ada orang manusia itu dibagi beberapa bagian. Manusia itu dibagi beberapa bagian. Ada ahli tauhid,
Ada memang ahli tauhid, ahlinya dalam tauhid. Dan tugas mereka ya Pak, terus ya mentauhidkan Allah, memahami terus sifat-sifatnya Allah. Ya, tugasnya mereka seperti itu. Ada lagi ahli pikir, ahli untuk berpikir. Ya manfaat teruskan, nggak jadi masalah. Teruskan kalau memang ahli pikir, kerjakan. Kalau memang itu sudah ditetapkan sama Allah, tugasnya seperti itu. Ahli pikir. Ada lagi ahli ilmu, para ulama yang punya ilmu. Ya tugasnya jangan sampai ahli ilmu mengambil tugasnya ahli tauhid, atau ahli ilmu mengambil tugasnya ahli dzikir, ya kembali ini namanya. Atau ahli tauhid mengambil tugasnya para ulama, sulit. Ahli dzikir mengambil tugasnya ahli ilmu, sulit. Jadi semua itu punya tugas masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita tidak mengganggu orang lain. Kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, paling tidak kita tidak mengganggu atau menzalimi orang lain. Ada lagi ahli tijarah, ahli kasab, golongan orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah, tugasnya memang yang mencari nafkah, bekerja, terus bisnis, tidak ada masalah. Ya, karena memang sudah takdir Allah. Yang terpenting jangan melupakan Allah. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang tidak dilupakan dengan tijarahnya, dengan perdagangannya, tidak dilupakan dengan kesibukannya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menafikan, Allah tidak menghilangkan yang namanya bisnis, Allah tidak menafikan atau tidak menghilangkan namanya kerja, tapi tetap disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dipuji mereka sama Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bekerja, tapi kerjaannya tidak melupakan kepada Allah. Rijalun utawi piro-piro rijal la tulhihi iku orang lupakan. Yang rijal tijaratun perdagangan, ya perniagaan, wala bai'un an dzikrillah saking eling Gusti Allah. Ini orang-orang yang seperti ini, kayak orang tua kita. Orang tua kita kan bekerja. Kemungkinan orang tua kita lebih hebat daripada kita, karena mereka kerja. Kemudian mereka menafkahi anak-anaknya yang mencari ilmu. Ya, kalau orang tua kita, kalau orang-orang yang sibuk dengan dagangannya tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka sibuk dengan dunia, kemudian mereka lupa sama Allah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Nah, golongan yang orang-orang yang dilupakan dengan dunia, dilupakan dengan bisnisnya, dilupakan dengan pekerjaannya, sehingga mereka tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk golongan orang fahadha min marati syayatin. Sudah masuk golongan yang kelima. Artinya bukan golongan yang pertama, golongan yang kedua, dan golongan yang ketiga, bukan juga golongan yang keempat. Berarti masuk golongan yang kelima. Nah, golongan kelima ini apa? Yang masuk dengan perangkapnya syaitan. Nah, orang yang seperti ini gimana? Sudah sibuk dengan dunia, kemudian mereka menggolimi orang lain, ya mereka menggolimi orang lain, mengganggu orang lain. Nah, ini kata Imam Ghazali, rutbatul haliki, bahadihi rutbatul haliki. Ini kedudukannya orang-orang yang binasa.
Fa iyyaka an takuna bihi hadhihi faraqah. Hati-hati kata Imam Ghazali, jangan sampai kalian itu menjadi golongan orang yang seperti ini. Na'udzubillah min. Terus kemudian wa'lam annal abda fi haqqi dinihi ala thalathi darajat. Jadi yang namanya hamba kita ini manusia pada kewajiban agamanya itu ada 3 derajat. Wa'lam, ketahuilah siapa kalian, siapa kamu, annal abda seluruhnya al abda kaulah ya, fi haqqi dinihi dalam hak agamanya al abad ala thalathi darajatin ikun atasnya 3 derajat, 3 piro-piro derajat. Imma salimun, ada kalanya dia orang yang salim, orang yang selamat. Ada kalanya dia orang yang selamat. Siapa sih orang yang selamat? Orang yang selamat itu wahwal muktasiru ala ada'il fara'idhi wa tarkil ma'asi. Siapa sih orang selamat? Kata Imam Ghazali, orang yang selamat itu orang yang al-muktasir. Apa al-muktasir misalnya? Ringkas. Wa huwa lan utawi salimul al-muktasir iku wong kang ringkas ala ada'il fara'idhi ing dalam lakuaken pira-pira kewajiban wa tarkil ma'asi lan ninggalaken pira-pira maksiat. Jadi orang yang selamat itu dia hanya bisa mengerjakan yang wajibnya saja, dan juga meninggalkan maksiat. Dia nggak bisa melakukan sunnah, dia nggak bisa qiyamul lail, dia nggak bisa duha, dia nggak bisa sunnah. Dia nggak bisa kerjain itu. Dia hanya bisa mengerjakan yang wajib saja dan juga meninggalkan yang maksiat. Nah ini yang golongan orang-orang yang selamat. Nggak apa-apa. Ya, ada orang misalnya saya misalnya cuma ya bisa kerjain sholat dulu, yang wajib-wajibnya saja. Kemudian saya hanya bisa mengerjakan puasa yang wajib saja, nggak bisa sunnah, nggak apa-apa. Yang penting watakun ma'asi. Yang penting menjadi maksiat. Jangan yang wajib dikerjakan tapi maksiat juga oke. Ini ya bahaya. Ya, yang wajib dikerjakan, maksiat juga dikerjakan, ya nggak bisa. Tetap golongan orang-orang yang celaka. Tapi kalau ini hanya fokus mengerjakan yang wajib, tapi juga harus dibarengi meninggalkan maksiat. Nah orang yang seperti ini termasuk golongan orang-orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat, insya Allah. Terus golongan yang kedua, ada kalanya aurabihun utawa wong kang beruntung, rabih. Ya rabih itu beruntung misalnya ya. Rabiha itu kan untung. Ya, Rabihun isim fa'ilnya wakam beruntung. Wa huwalan utawi rabih. Ini kan sudah diartikan kan? Ya, Habibah cuma ini aja sambil pelajaran Habib yang tahu. Wa huwalan utawi rabih. Al-mutatawbi'u bil qurbati wa nawafil. Iku al-mutatawwi. Al-mutatawwi itu orang yang sukarela. Al-mutatawwi orang yang sukarela bil qurbati kelawan melakukan sesuatu yang menjadikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa nawafil dan piro-piro nafilah, piro-piro sunnah.
Golongan yang kedua adalah orang yang beruntung. Di samping dia mengerjakan yang wajib dan juga meninggalkan maksiat, tapi dia juga bisa melakukan yang sunnah. Di samping itu dia bisa melakukan duha, juga bisa sholat witir, bisa juga qabliyah, bisa ba'diyah, bisa juga puasa sunnah. Ya, orang yang beruntung seperti ini. Wah, luar biasa. Ini level yang kedua. Ya, itu jauh lebih bagus daripada yang pertama. Yang pertama levelnya selamat. Tapi kalau ini di samping dia selamat, juga dia beruntung. Kenapa beruntungnya? Yang beruntungnya karena dibarengi dengan melakukan yang dan juga dia melakukan sesuatu amalan yang bisa mendekatkan kepada Allah. Sedekahnya, ya, sedekahnya. Sedekah itu apa? Sedekah itu hukumnya apa? Hah? Sedekah itu hukumnya sunnah muakkadah. Sedekah itu hukumnya sunnah muakkadah. Kadang sedekah itu bisa jadi sunnah muakkadah, bisa jadi haram, bisa jadi wajib. Ya, bisa jadi haram sedekah itu. Kemana kalau sedekah bisa dihukumi haram? Jika kita sedekah sama orang yang kita tahu bahwa orang ini kalau kita kasih digunakan untuk melakukan maksiat. Kita kasih, oh dia tahu, kita kasih duit, tapi kita tahu bahwa ini duitnya bakalan dipakai buat mabuk, ya, atau buat main judi, atau buat dolimin orang. Nah, ini sedekah yang haram. Termasuk orang tua yang tahu kalau anaknya kalau dikasih uang ini buat hal-hal yang maksiat. Nah, itu juga termasuk dosa orang tua. Tapi anaknya juga dosa. Ya, contoh orang tua kamu nih ngasih duit sama kalian, kirim tiap bulan atau tiap minggu. Orang tua kamu tahu bahwa kamu ini nggak digunakan untuk hal yang positif, digunakan untuk hal-hal yang tidak positif. Itu dosa orang tua kalau dia tahu. Kalau dia tahu. Tapi kalau nggak tahu nggak dosa. Tapi kalian yang dosa. Paham ya? Contoh orang tuanya ngirim duit ke sini sama santri digunakan untuk rokok. Wah, sudah orang tuanya ngirim supaya untuk bisa jajan di pondok, ya, terus digunakan untuk beli rokok. Waliyahumillah, jangankan buat melanggar di pondok, buat perkara sunnah saja kalah, buat perkara sunnah saja salah. Kalau untuk orang-orang thalibul ilmi, karena thalibul ilmi itu fokus sama yang wajib. Apa itu yang wajib? Yang nuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu mengalahkan orang yang melakukan sholat sunnah. Berapa kali lipat sholat sunnah kalah dengan orang yang menuntut ilmu. Contoh lagi, ada orang menuntut ilmu, tapi dia melanggar sama di pondok, keluar tanpa izin untuk menghadiri hall, untuk menghadiri majelis zikir, majelis ini, salah, nggak benar, nggak apa. Dulu Habib waktu lagi di Hadramaut, Habib datang ke Yaman, ada teman Habib mau ziarah, mau hadir maulid, mau ziarah, atau mau hadir haul. Kata Guru Habib, kamu datang ke sini ngapain? Orang tua kamu itu datang memberangkatkan kamu ke Hadramaut itu untuk apa? Untuk belajar. Ya sudah, itu belajar itu lebih afdol dari segalanya. Tapi kalau dibarengi dengan hal yang sunnah, itu hebat. Contoh, kalian kan tetap belajar di sini.
Ini kalian termasuk orang yang robih, orang yang beruntung. Di samping kamu melakukan yang wajib itu menuntut kamu belajar di sini yang wajib. Kemudian dibarengi dengan perkara-perkara sunnah. Sholat duhanya jalan, witirnya jalan, puasa sunnahnya jalan, tapi tidak meninggalkannya wajib. Ini luar biasa. Ini termasuk golongan orang-orang yang robih, orang yang beruntung. Tapi kalau hanya fokus sama yang wajib saja itu bagus, sudah bagus. Tapi masih cuma levelnya salim saja, selamat. Belum level orang yang mendapatkan keuntungan. Yang dapatkan keuntungan bukan saja kalian, orang tua kalian pun mendapatkan keuntungan. Maka tinggal pilih mana yang kalian mau pilih, level yang pertama atau level yang kedua. Terus au khasirun, utawa wong kang rugi, ini level yang ketiga. Yang pertama selamat, yang kedua untung, yang ketiga orang yang khasir. Apa itu khasir? Khasir itu wahwal muqassiru anil lawazim. Wahwal utawi khasir al muqassir, wong kang muqassir itu teledor. Apa muqassir? Teledor. Wahwalan utawi khasir al-muqassiru iku wong kang teledor. Orang yang teledor. Teledor dari apa? Anil lawazimi, saking piro-piro kewajiban. Orang yang teledor dengan kewajibannya. Kewajiban dia menuntut ilmu. Ya kayak kita ini kan, apa kewajiban kita? Coba kewajiban santri apa? Belajar. Terus kalian tidak digunakan untuk belajar, itu termasuk golongan orang yang ketiga. Apa itu? Apa maksud? Rugi. Uang rugi itu apa? Rugi itu apa? Orang rugi itu nggak dapat yaitu orang yang muflis. Orang muflis itu orang yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu, sudah diberikan kesempatan, orang tuanya juga diberikan kemampuan untuk memasukkan anaknya ke pondok, tapi santrinya sendiri, anaknya sendiri menyia-nyiakan kesempatan itu jauh lebih buruk daripada orang yang di luar. Orang yang nongkrong di kuburan Cino, atau di mana ini, yang nongkrong gitaran atau apa segala macam, itu jauh kalian lebih buruk dari mereka. Kenapa lebih buruk dari mereka? Karena mereka tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Tapi kalau kalian diberikan kesempatan tapi tidak dimaksimalkan kesempatan itu yang namanya orang yang rugi. Orang rugi itu gimana? Coba saya mau tanya. Orang rugi itu bukan orang yang tidak memiliki apa-apa. Bukan. Tapi orang yang rugi itu punya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan tapi tidak digunakan, itu orang rugi. Contoh, kalian punya barang banyak, misalkan mobil banyak atau apa saja, barang dagangan yang banyak, tapi tidak dimaksimalkan, males-malesan misalkan. Mestinya orang dagangan itu, orang jualan itu pagi-pagi dia sudah bangun, dia buka tokonya, terus kemudian nyari pembeli, menunggu pembeli, terus kita jual dengan harga yang
yang terkutuk, itu kan orang yang beruntung. Tapi kalau ini enggak ada kesempatan, barang dagangan banyak, tapi pagi bolong tidur, ya tidur, bangun-bangun habis zuhur, terus pembeli sudah nunggu, ya pembeli sudah nunggu, terus nggak diladenin. Nah ini namanya orang rugi, orang bodoh ini namanya ya, benar nggak? Betul apa enggak? Iya. Kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, orang yang rugi itu bukan orang yang bukan orang yang tidak menuntut ilmu, tapi orang yang rugi itu orang yang diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, berada di tempat ilmu tapi tidak dimaksimal. Itu yang rugi. Habib, misalkan ada orang berangkat ke Hadramaut, tapi tidak maksimal di sana, malas-malasannya sama aja mendingan di rumah. Ya, betul apa enggak? Ada orang kepengen berangkat ke sini ke belajar di sana, kuliah di mana, atau belajar di Mekah, atau di Yaman, atau di Mesir. Tapi sampai sana, boro-boro belajar malas-malasan, ya percuma, mendingan di rumah, makan tidur ya, makan tidur kumpul sama keluarga, mendingan di sana. Betul apa enggak? Nah, itu. Nah, golongan orang yang ketiga itu orang yang rugi. Karena orang yang rugi itu al-muqassir adalah wajib, orang yang teledor, orang yang menyia-nyiakan adalah wajib dari kewajiban. Makanya diminta sama kalian jangan sia-sia belajar yang benar. Orang santri dan santri itu ya memang gak enak. Tapi jangan kamu pikir jadi santri itu enggak apa? Jangan kalian pikir jadi ustadzah itu nanti lebih dari santri itu lebih gak enak daripada jadi guru. Serius ya? Betul gak ustadzah? Jangan kalian pikir jadi santri itu lebih gak enak daripada jadi ustadzah. Artinya jangan kamu pikir jadi ustadz atau jadi guru itu lebih enak daripada jadi murid. Lebih gak enak dari ustadzah. Lebih gak enak jadi guru. Karena apa? Satu, gimana caranya memahamkan santri. Ketika kita ingin memberikan pemahaman kepada santri, otomatis kita mutolaah, belajar dulu. Ini gimana ini? Terus kemudian memikirkan gimana ini santri target 1 tahun ini begini, setengah tahun begini, 1 tahun begini, hafal begini. Karena semua guru kadang punya seperti itu. Nah bedanya guru sama penceramah yaitu, kalau penceramah itu yang dengerin mau paham atau enggak terserah. Ya? Dapat bisyarah pulang sampai rumah enak. Itu namanya penceramah. Beda dengan guru. Kalau guru bukan sekedar menyampaikan, tapi bagaimana caranya orang yang kita sampaikan itu paham, dan juga bagaimana caranya supaya santri ini atau orang yang kita sampaikan ini mengamalkan ilmunya. Itu namanya guru. Nah kalian nanti jadilah seorang guru, jadilah seorang pendidik. Nah, jadi pendidik itu luar biasa, tapi memang berat. Kenapa berat? Karena berat, warisannya Nabi. Ya, karena warisannya Nabi. Karena ulama itu, guru itu bukan saja mewariskan Nabi itu yang enak-enaknya saja, tapi mewariskan semuanya. Sedihnya, capeknya, lelahnya, terus apa lagi? Wah, sudah banyak ya memang resiko. Ya, itu resiko ulama warasatul anbiya. Ulama itu para pewaris Nabi. Jadi yang mendapatkan warisan Nabi bukan warisan yang enaknya saja, tapi juga warisan. Ya, tapi yang enggak enak pun diwariskan kepada para
ulama. Ya, paham ya? Jadi apa? Ayo, ini ya. Jadi yang pertama apa? Orang habis pulang nih. Bisa ibad kewajiban kita kepada makhluk. Ya, yang tadi 3 tadi itu kewajiban kita sama Allah. Dan sekarang kewajiban kita sama manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Kita juga di samping kita berusaha untuk baik dengan Allah, hubungan kita sama Allah, juga hubungan kita sama manusia juga harus baik. Al-ula utawi kang kawitan anyan zila iku yento menempatkan ya. Anyan zila iku yento menempatkan fi haqqihim ing dalam haqqi al-ibad manzilatal kiramil bararati ing kedudukane al-kiramil bararah. Apa sebenarnya? Al-kiram itu wong kang mulya, al-bararah wong kang becik ya. Al-bararah wong kang becik minal malaikati saking malaikat. Bayane al-kiramil bararah. Ya sudah. Wahwa lan utawi manzilatul kiramil bararah gitu ya saya. Anjas'a iku yento apa kok lumaku wahwa anjas'a wahwa lan utawi al-ula ya anjas'a iku yento lumaku anjas'a iku yento lumaku sokoman fi agradihim ing piro-piro keinginan al-ibad rifqan bihim rifqan hale karena gawe melas ya rifqan bihim karena gawe manfaat bihim kelawan ibad fala yanaluhum khairuhu fala yanalu mongko ora mendapatkan gitu ya oh beda ya wa huwa an yas'a fi afradihim rifqan bihim wa idkhalan oh disyarahnya wa idkhalan wa huwa an yas'a fi afradihim rifqan wa huwa lan utawi yang kanontan ya yang pertama an yas'a iku yento lumaku ya lumaku sapa man bi afradihim ing pira-pira keperluane al-ibad rifqan karena gawe manfaat bihim kelawan ibad wa idkhalan lan karena mlebuaken wa idkhalan lan karena manjingaken disururi kaduwene bunga ala qulubihim ing atase pira-pira atine ibad. Ini derajat yang pertama kita diajarkan oleh Imam Ghazali, jadilah orang yang selalu berusaha untuk menyenangkan hatinya orang lain. Di samping itu kita juga memenuhi keperluan mereka. Orang yang seperti ini, orang yang selalu
apa namanya eh, memberikan atau menutupi keperluan manusia, terus kemudian memasukkan kebahagiaan di hati mereka. Ini ibaratnya seperti para malaikat, yaitu orang soleh ya, para aulia. Itu tidak ada tujuannya kecuali berbuat baik pada mereka, terus juga menyenangkan hati mereka. Ini orang yang hebat ya. Dulu ada satu cerita Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Itu beliau pernah naik mobil ya, naik mobil. Ada satu orang yang memang suka sama Habib Abdul Qadir. Nah, Habib Abdul Qadir masuk ke mobil. Nah, Habib Abdul Qadir tangannya masih begitu. Tiba-tiba ini orang tutup pintunya. Kencang. Habib Abdul Qadir tangannya kejepit. Tapi Habib Abdul Qadir gak teriak sama sekali. Ditarik sama dia. Begitu jalan mobil ini ngomong sama supirnya. Berhenti dulu, bukain pintunya. Ini tangan saya kejepit. Tangan saya kejepit. Dibuka sama supir. Kaget supirnya. Loh, Bib, kok bisa begini? Kami gak ngomong, gak teriak. Jangan. Kasihan nanti orang yang tadi nutup pintu. Itu halan disuruh. Saya kepengen jangan sampai dia merasa sedih. Karena apa? Karena sudah menjepit saya punya tangan. Itu akhlaknya orang saleh. Sampai segitunya. Bahkan walaupun dirinya itu sakit, tetap gimana caranya supaya orang lain itu senang. Jadi orang-orang yang begini, orang-orang pilihannya, orang-orang pilihan. Ini level yang pertama. Level yang kedua, ayat zila fi haqqihim manzilatul bahaim wal jamadan fala yadalhum khairuhu walakin yakuffa anhum syarrahu. Ya, ini level yang kedua itu seperti kedudukannya apa? Seperti kedudukannya binatang atau benda mati. Apa sih bahaim dan benda mati? Apa? Fala yanaluhum khairuhu ya. Fala yanaluhum orang. Gimana arti ini Ustaz? Fala yanaluhum khairuhu. Maka seorang hamba tadi tidak bisa memperoleh kebagusan. Ya. Fala yanaluhum khairuhu walakin yakuffa anhum syarruhu ya. Jadi gimana? Binatang itu gimana? Kita tidak mendapatkan kebaikan dari binatang dan juga benda mati, tapi benda mati dan juga bahagia binatang itu tidak mencelakai kita. Artinya kalau kita tidak bisa berbuat manfaat sama orang, ya paling tidak kita tidak menyakiti orang lain. Jadilah seperti al-jamadat wal bahaim. Tapi kadang al-bahaim lebih hebat daripada manusia. Ya, binatang kadang lebih bagus daripada manusia. Seperti apa? Kambing ada manfaatnya. Bisa jadi korban, disembelih, dagingnya bisa kita makan. Bisa bikin kenyang manusia. Sapi, dagingnya bisa kita makan. Ya. Tapi manusia, kalau manusia itu tidak memberikan manfaat, tapi malah justru apa? Bikin mudarat sama orang lain, apa enggak lebih jahat daripada binatang? Kalau binatang masih lebih ada manfaatnya. Kelinci, lucu ya, masih bisa dimakan. Kelinci bisa dimakan enggak? Bisa, lucu. Ya, tapi manusia
juga jelek, bau, ya, mabuk-mabukan, bisa naudzubillah min dzalik, terus menyakiti orang lain. Apakah binatang tak lebih bagus daripada manusia yang seperti ini? Ya, fala yanaluhum khairu wala yakufa anhum syarru. Inilah sifatnya binatang sama sifatnya apa? Benda mati. Kita lihat tembok kadang lebih manfaat daripada manusia yang tidak memberikan manfaat. Ini tembok ada manfaatnya kan? Ada. Bisa nutupi kita, nggak ada binatang buas masuk, juga nggak kelihatan, ada manfaatnya. Iya kan? Tapi kalau manusia sudah nggak bisa memberikan manfaat sama orang lain, tapi malah justru bikin bahaya kepada orang lain. Alhamdulillah deh. Terus yang ketiga, nah ini orang yang ketiga, anyan zila min akhihim manzilatul aqarib wal hayat wasibah wad-dhariyat la yurja khairu wa yuttaqa syarru. Nah, golongan yang ketiga ini golongan orang levelnya ini level binatang yang membahayakan, binatang buas yang membahayakan, seperti kalajengking, terus ular, terus binatang buas, ya, yang mana itu mereka itu la yurja khairuhu wa yuttaqa syarruhu. Tidak ada harapan kebaikannya, tidak bisa diharapkan kebaikannya, dan juga tidak bisa terjaga kejelekannya. Ular, siapa yang enggak gemes sama ular? Ya, ular, kita kalau lihat ular gimana? Ular itu sudah ditakdirkan sama Allah, kalau ketemu sama manusia, kalau nggak manusia yang mati, ya ularnya yang mati. Ya kalau jengking juga begitu, kalau nggak kalah jengkingnya yang mati, ya kalau nggak orangnya yang mati. Dan nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Dan bahkan kalau dalam fikih muamalat itu namanya ikhtisas. Kalau nggak salah ikhtisas ya, misalnya ya. Kalau dalam hukum fikih itu ada maliyun, ada ikhtisas, ada satunya apa? Ada jasa kalau nggak salah. Sesuatu yang tidak bisa dijual belikan, tidak ada manfaatnya. Kita beli ular, manfaatnya apa? Manfaatnya ular buat apa? Untuk nakutin orang? Ya ada manfaatnya. Ya. Dan golongan yang ketiga ini, golongan orang-orang yang sudah tidak memberikan manfaat, malah justru makin memberikan bahaya. Orang golongan seperti ini diibaratkan seperti apa? Kalajengking, ya ular, ya binatang buas. Nah, makanya di sini kata Imam Ghazali, kalau kalian tidak bisa menjadi orang yang kedua, ya, seperti binatang dan juga seperti benda mati, maka kalau tidak bisa menjadi orang yang pertama, yang memberikan manfaat sama orang lain, juga memberikan kegembiraan kepada hati orang lain, maka jadilah golongan orang yang kedua, seperti binatang, nggak apa-apa. Ya makanya kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ya lain tadi kuntu syatan, kalau salah apa. Ya lain tadi kuntu syatan. Coba seandainya saya ini jadi apa? Jadi kambing. Coba seandainya saya ini jadi kambing. Bahkan ada ulama yang mengatakan ya lain tadi kalban. Coba seandainya saya ini anjing. Anjing masih ada manfaatnya, bisa jaga rumah orang. Ya, anjing kalau dikasih sekali, 2 kali bisa jaga orang yang memberi makannya dia itu sampai mati-matian anjing. Ya, terus tidak pernah lupa dengan orang yang memberikan kebaikan sama anjing. Tapi kalau manusia, kita 1000 kali berbuat baik sama manusia, sekali salah habis sudah kita. Ya, anjing malah lebih bagus. Makanya kata ulama,
Sebagian ulama mengatakan, ya tadi itu kalban. Coba seandainya saya ini jadi anjing. Kenapa? Masih ada manfaatnya. Dan kedua, di akhirat nanti gimana? Mereka jadi debu. Mereka nggak masuk neraka. Jadi debu. Kalau kita, juga nggak ada manfaatnya. Ya, bikin bahaya sama orang lain, menyakiti orang lain. Terus kemudian apa? Di akhirat nanti masuk neraka. Na'udzubillah deh. Ya, makanya ulama ada sampai berpikir sampai seperti ini. Makanya ada kata ulama lagi ini. Kalau ada orang di dalam hatinya menyimpan bahwa dia itu lebih baik daripada anjing, itu orang masih sombong. Itu orang masih sombong. Tapi kalau di dalam hati kita, saya ini anjing itu masih lebih bagus daripada saya. Jangankan manusia, anjing itu masih lebih bagus daripada saya. Itu luar biasa. Ada manfaatnya. Kalau manusia, makanya kita ini manusia itu ada kalanya kalau dia itu benar-benar ya berbuat baik, itu bisa mengalahkan malaikat. Bisa mengalahkan malaikat karena kita ini manusia diberikan hawa nafsu. Tapi kalau dengan hawa nafsunya bisa mengalahkan hawa nafsunya sehingga dia bisa ibadah, bisa mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, bisa memberikan manfaat kepada orang lain, itu lebih hebat daripada malah. Tapi manusia kalau sudah tidak memberikan manfaat, tapi malah justru membahayakan kepada orang lain, itu lebih jelek daripada binatang. Balhum adal. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Na'udzubillah dari ya mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa paling tidak, kalau kita tidak bisa menjadi seperti malaikat, paling tidak kita seperti benda mati. Ya, amin ya rabbal alamin. Tapi tetap kita minta sama Allah, ya Allah, saya pengen bisa ibadah, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya salli